Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua kali ini ingin memberikan, di video sebelumnya gua berbicara terkait dengan review pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia. Sudah tersingkir, perjalanan Indonesia terputus di babak knockout Piala Asia Qatar 2023. Namun sejarah sudah ditorehkan. Dan ada dua hal yang ingin gua obrolkan secara ringan amatiran. Nomor satu adalah tentang Shin Tae-yong, dan yang kedua adalah tentang naturalisasi. Shin Tae-yong, tentu saja nama ini pelatih tim nasional asal Korea Selatan ramai diperbincangkan, akankah baiknya diteruskan atau tidak. Gua menilai Shin Tae-yong dari menjadi pelatih tim nasional di 2020, ya kan, itu pertama kali, ini adalah puncaknya. Dia puncak prestasi bersama dengan tim nasional Indonesia. Dia mampu membawa tim nasional Garuda ke putaran final Piala Asia 2023 yang dilangsungkan sampai 2024 di Qatar ini. Bahkan bersama dengan Shin Tae-yong, Indonesia mampu menorehkan sejarah ke fase knockout turnamen ini. Hasil di grup dengan 2 kali kekalahan dan juga sekali kemenangan yang mampu mengantarkan tersebut sejatinya bukan prestasi baru bagi Indonesia, karena di putaran-putaran selanjutnya putaran-putaran sebelumnya Indonesia juga pernah meraih 1 kemenangan. Namun dengan ada perubahan format, Indonesia akhirnya mampu lolos dengan format baru tersebut. Apakah ini menjadi catatan? Yes, no. Karena apa? Kalau melihat di putaran grup ada Jepang, ada Irak, pernah juara Piala Asia tentu saja, dan raksasa sepak bola Asia Tenggara Vietnam, Indonesia sejatinya ini ditempatkan sebagai mungkin peringkat, atau bukan unggulan pertama, kedua, ketiga, mungkin posisinya sebagai yang keempat di grup tersebut, namun mampu membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam sehingga mampu menggenggam tiket tersebut. Dan seperti yang gue singgung sebelumnya, gue menilai perjalanan tim nasional di Piala Asia ini dari awal, dari kualifikasi, dari playoff, dari partai di Kuwait, di mana Indonesia dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasionalnya ini mampu melewati perjalanan tersebut dengan mulus dan akhirnya mendarat di Qatar. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, di mana Indonesia kembali bahkan berbicara dengan nyaring di level Asia. Dan yang gue apresiasi kinerja Shin Tae-yong ini dilakukan dengan skuad yang terus berubah-ubah, terutama dengan masuknya naturalisasi. Ini akan gue bahas selanjutnya ya. Lalu juga bagaimana ada kombinasi dari senior, junior, dan juga naturalisasi, pemain naturalisasi yang bisa di-manage ataupun diatur secara keseluruhan, secara general dengan baik oleh Shin Tae-yong. Lalu juga gue memiliki catatan ya, bagaimana Shin Tae-yong ini menjadi pelatih tim nasional di 2 kepengurusan yang berbeda, 2 ketua umum berbeda dari PSSI, dan tentu saja dengan banyaknya unsur non-teknis, ini sering disebut di banyak podcast, di artikel, ya kan. Ini kan memberikan tantangan yang besar juga bagi Shin Tae-yong. Walaupun belum ada trofi yang dipersembahkan oleh Shin Tae-yong, tapi gua puas lihat bagaimana ada transisi permainan dari tim nasional yang diperagakan, dan ini diadaptasi oleh Shin Tae-yong dengan keadaan-keadaan yang paling aktual. Artinya ketika ada banyak pemain naturalisasi, contohnya di Piala Asia ini, Shin Tae-yong bisa menerapkan strategi yang pas sehingga Indonesia akhirnya mampu bisa lolos. Dan jangan lupa, 1 kemenangan, tapi bagaimana Indonesia juga mampu meredam dalam tanda kutip Jepang, sehingga mungkin banyak yang memperkirakan Indonesia akan menjadi lumbung gol dan lain-lain. Ternyata itu tidak terjadi, bahkan Indonesia mampu mencetak gol. Salah satu catatan yang bagus juga di penyisihan grup adalah bagaimana Indonesia mampu mencetak gol di tiap pertandingannya. Ini menurut gue juga catatan positif dari pelatih Shin Tae-yong di Piala Asia kali ini. Kalau dilihat dari permainan ya, tim nasional tentu saja gue tidak bisa menyamakan bagaimana strategi ataupun juga permainan tim nasional jika dibandingkan dengan klub di kompetisi liga, di mana prosesnya beda, waktunya berbeda, tujuannya juga berbeda, ekosistem, environment-nya berbeda.
Bagaimana di tim nasional ini sering pertandingannya berubah turnamen. Mungkin lebih bersifat, kalau ibarat lari ya lari jangka menengah ataupun lari jangka pendek. Sementara kalau kompetisi dengan klub tentu saja ini lebih jangka panjang. Komponennya juga berbeda. Sehingga sepak bola pragmatis sering sekali juga lebih bisa diterapkan di tim nasional, menurut gue demikian ya, dengan konsisten. Dan Shin Taeyong menurut gue melakukan kombinasi itu semua, dengan mungkin ada permainan yang ingin diperagakan dengan bagus, ada juga beberapa lebih ke strategi pragmatis. Tapi yang jelas pencapaian kali ini Indonesia bisa meraih tiket ke babak knockout putaran final Piala Asia ini menurut gue merupakan catatan yang sangat tinggi bagi sepak bola Indonesia, dan ya Shin Taeyong ada di dalamnya, sehingga ini harus diapresiasi sekali. Dan mengenai naturalisasi yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dari perjalanan timnas di beberapa periode, dimulai dari eranya Eloko Christian Gonzalez ya kan, sampai rangkaian di Piala Asia kali ini di mana banyak juga pemain naturalisasi. Dan ya pemain-pemain naturalisasi ini dipadukan dengan pemain-pemain yang memang 100% asli Indonesia dari sisi, ya artinya bukan dinaturalisasi ya kan, yang bisa mengangkat performa permainan. Gue juga sadar kalau naturalisasi ini merupakan sebuah hal ya, produk dalam tanda kutip dari globalisasi yang juga merambah di dunia sepak bola secara global. Jadi bukan hanya tim nasional Indonesia saja, banyak sekali tim nasional lain pun juga memiliki atau melakukan hal yang sama, dan tidak ada yang salah dengan naturalisasi ini. Hanya saja catatannya menurut gue adalah secara ringan amatiran, tetap harus dilihat tujuannya apa. Jangan sampai naturalisasi ini terus membuat terlena ya dan menjadi keterusan. Tadi melawan tim nasional Australia, mayoritas pemain starter ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Kalau pemain naturalisasi ini memiliki tujuan untuk meraih prestasi, tentu saja boleh-boleh saja. Tetapi sekali lagi, kalau ini keterusan, maka bisa menghambat situasi pembinaan sepak bola dalam negeri. Ini juga harus diperhatikan. Salah satu masalah besarnya ada di kualitas kompetisi. Seperti sering kali disebutkan di banyak wawancara, banyak dialog, dan juga podcast. Di berbagai artikel yang gue baca ya, termasuk diantaranya juga, ini diurai banyak sekali sebab dan juga masalah kenapa kualitas kompetisi Indonesia ini belum bagus. Menurut gue, dengan ditemukannya masalah-masalah tersebut, sebenarnya solusi bisa saja ditemukan, bahkan dikerjakan. Dan ini butuh keseriusan serta blueprint atau rencana yang jelas dari federasi, pengurus-pengurusnya. Menurut gue, sepak bola nasional tidak hanya melulu soal result atau hasil, tapi ada proses pengembangan termasuk juga pembinaan di dalamnya, dan menurut gue ini juga harus diperhatikan. Jadi ada keseimbangan ya antara proyek naturalisasi dan juga pengembangan perbaikan sepak bola dalam negeri, sehingga satu dan yang lainnya ini bisa bersinergi lebih berimbang menurut gue. Thailand dan Vietnam bisa menunjukkan hal tersebut ya, dengan lebih mengedepankan hasil-hasil proses lokal dari kompetisi negeri mereka sendiri. Bahkan Thailand sudah melangsungkan hal ini dari periode waktu yang cukup lama, dan mereka menduduki sebagai sebuah negara raksasa di Asia Tenggara dengan sangat konsisten. Vietnam pun juga ya, dalam beberapa periode terakhir mampu memberikan persaingan yang ketat dengan Thailand, dan dalam prosesnya mereka juga lebih banyak mengedepankan dan juga menggunakan dalam tanda kutip produk-produk pemain dari liga domestik sendiri. Dan menurut gue ini ya contoh bahwasannya hal tersebut bisa loh dilakukan, walaupun ya tentu saja dengan Indonesia ada perbedaan, dan gue sadar betul terkait dengan hal tersebut. Dan intinya sekali lagi ya, kesimpulannya, naturalisasi tentu saja ini oke-oke saja asal ada perbaikan juga pengembangan sepak bola dalam negeri yang harus diperhatikan dan juga dikerjakan. Dan terkait dengan Shin Taeyong, STY, menurut gua STY ya, STY harus STY. Shin Taeyong harus stay. Itu menurut gue secara ringan amatir. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Gak masalah, asal sopan. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, dan Bravo sepak bola Indonesia.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.